Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Aklona. Alhamdulillah ya. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema menyikapi kemiskinan. Ya, kita akan datang lagi dia. Listrik 400.000. Udah besok-besok nih Nova harus pakai lampunya satu aja. Yang lain pakai lilin aja deh. Lagi ngitung apa sih? Ini udah pengeluaran bulanan rumah tangga, ya Allah, makin naik-naik. Paning malah Nova udah. Kenapa paling-paling? Ini harus banyak yang dikurangin. Masa sih berdua aja 400.000 sebulan listrik. Apaan listrik? Gitu. Iya. Yang dinyalain yang mana aja emang? Kamar mandi, teras, ruang Ya tamu, makanya biar hemat-hemat. Lo berarti nggak shopping-shopping lagi dong? Oh, no, tidak bisa. Shopping itu harus, itu kebutuhan apa ya? Primer. Pribadi, kebutuhan paling penting, prioritas. Soalnya ibarat kata nih ya udah ya, kalau Nova nggak shopping itu ibaratnya Nova nggak menghirup udara, mati Nova. Pola berpikir yang hampir mati. Mati Iya. mati Nova. Salah terbalik otak lo. Lis- Jadi bagaimana yang namanya kita manusia kalau suatu saat menghadapi kemiskinan. Sementara yang namanya kekayaan itu kecintaan manusia di alam dunia. Anda lihat Ali Imran ayat 14. Manusia di alam dunia zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmu sawamati wal an'ami wal has dzalika matal hayati dunya wallahu indausul ma'ab. Manusia di alam dunia kata Allah pasti mencintai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka anak-anak, suka dengan kekayaan yang terdiri pada emas dan perak. Suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Tapi semua hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Kata Allah dalam ayat ini, manusia normal siapapun Anda, selama Anda normal pasti pengen kekayaan. Kalau saya tanya, hadirin siapa yang pengen kaya? Ngacung. Hadirin siapa yang pengen kismin? Artinya Anda orang normal semua. Pengen kaya. Tapi seandainya kita semua suatu saat miskin, apa yang harus kita lakukan? Anda lihat hadis Nabi. Suatu ketika ada seorang peminta-minta datang berkunjung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan aku sesuatu untuk aku makan dan keluargaku. Rasul lihat orang ini udah 2-3 kali datang kepada beliau dengan gaya yang sama. Rasul tanya, engkau punya apa yang kau miliki di rumahmu? Punya baju yang bisa saya pakai kelilingan buat minta-minta. Punya apa lagi? Punya cangkir, bawa ke sini. Balik lagi tuh orang. Bawa baju yang dia miliki sama cangkir satu. Rasul berbicara depan para sahabat. Wahai sahabat, siapa yang membeli cangkir ini? Siapa yang membeli pakaian orang ini buat dia makan? Sahabat ngacung. Saya Rasulullah. Berapa engkau beli? 1 dinar. Rasul lelang lagi ke yang lain. Siapa yang berani lebih mahal dengan 1 dinar? Sahabat yang lain ngacung. Saya Rasulullah. Berapa kau berani beli? Saya beli 2 dinar. Berikan oleh Rasul baju orang minta-minta tadi dengan cangkirnya kepada orang yang berani membeli 2 dinar. Diberikan uang 2 dinar. Rasul bilang sama orang minta-minta tadi, berikanlah uang 2 dinar ini kepada makanan buatmu dan pada kampak. Orang tadi nanya, buat apa kampak? Beli dulu deh. Dia beli makanan dibungkus, beli kampak. Ya Rasulullah, ini aku sudah beli makanan dan kampak. Rasul bilang, engkau masih sehat, seger buger, pergunakan kampak ini, pergi ke hutan lebat sana, cari kayu bakar, kau jual. Aku tidak mau lihat mukamu selama 2 minggu lagi. 2 minggu kemudian, meminta-minta tadi datang pada Rasulullah dengan bawa uang 10 dinar. Rasul bilang, dari mana? Dari hasil menjual kayu. Makanya kalau orang itu miskin, karena kelakuan dia malas, tidak kemauan, tenaga punya, usia ada, kemampuan ada, karena kemalasan jadilah dia miskin. Allah berfirman dalam surat Hud
ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada semua makhluk yang ada di alam dunia. Allah tahu penyimpanan mereka. Allah tahu makanan mereka. Dan karena Allah telah mencatat semua di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau orang-orang miskin, kebanyakan mereka bukan miskin dari Allah, bukan takdir dari Allah, tapi mereka memiskinkan diri. Usia ada, kekuatan ada, kemampuan ada, mata bisa melihat, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, tapi mereka malas. Kata Allah, nikmati kemiskinan kalian. Hidup harus seperti burung. Anda lihat, pagi hari pergi dengan perut yang kosong, pulang dia dengan perut yang sudah kenyang. Tapi seadidainya, benar-benar orang tadi miskin. Kita pun jangan lupa memberikan sedekah kepada mereka, memberikan zakat kepada mereka. Anda lihat Al-Baqarah 268, setan mengajak kamu kepada kejahatan agar kamu kikir karena kamu takut miskin. Tapi Allah mengajak kepada kalian kepada kebenaran. Insya Allah, yuk manfaatkan elemen dalam tubuh kita yang siapkan buat bekerja untuk mencari rezeki yang dihamparkan di seluruh muka bumi ini oleh Allah. Tinggal kita meraihnya dengan modal yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah, itu semua bisa diperoleh dengan mudah. Surat Hud ayat 15. Surat Al-Mulk ayat 15. Oke, ya. Itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang menyikapi kemiskinan. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Aklona. Alhamdulillah ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Aklona. Iya, kita masih membahas tema tentang menyikapi kemiskinan dan sekarang langsung saya berikan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Iya, masih seger-seger banget kalau saya. Sebelah tengah sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Langsung berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Febriana Arimbi. Dari Majelis Taklim Asyairah Komplek Becukai Sukapura. Mangga Arimbi. Ya, terima kasih Mama. Yang ingin saya tanyakan begini Mama. Indonesia ini banyak umat muslimnya gitu. Nah, kalau umat muslim seluruh Indonesia ini membayar zakat mal, akan mengurangi setidaknya masalah sosial yaitu tentang kemiskinan. Ya. Nah, bukan hanya zakat mal tapi juga ada pajak. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai warga negara Indonesia juga sebagai umat muslim untuk menyikapi hal ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda. Pajak itu kewajiban untuk negara. Pembangunan, buat jembatan, buat gedung, buat puskesmas, buat kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat negara ini. Kalau zakat, beda Arimbi. Zakat ini khusus diperuntukkan buat fakir miskin. Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara iwal masakin. Peruntukannya beda. Nah, Anda bilang, bisa nggak? Bisa. Kalau ada kesadaran dari semua warga negara, dari semua umat Islam. Masalahnya saat ini banyak yang mengaku Islam, tidak mengerti isi Quran. Sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Makanya ada 3 ayat yang selalu digandengkan satu dengan yang lain. 1, atiullah wa atiur rasul. 2, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang ketiga, anis kurli waliwaika. Yang pertama, taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Harus 1. Kalau taat sama Allah, wajib taat sama Rasul. Kalau hanya taat sama Rasul, tidak taat kepada Allah, ketaatan kepada Rasul ditolak. Yang kedua, dirikan sholat, keluarkan zakat. Dua-duanya bergandengan. Tidak bisa dicerai pisahkan. Kalau ada manusia hanya
zakat tanpa sholat, nggak diterima sholatnya.